Halo bro, welcome back bro. Bersama saya Boneng Bon coy. Jadi kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman bro ya. Banyak tuh teman-teman yang pengen ke Jepang, pengen kerja di Jepang, atau bahkan pengen menikah dengan orang Jepang. Saya mau bagi pengalaman pribadi saya tentang hidup di Jepang itu bagaimana sih. Kan banyak ada kadang teman-teman yang nulis komentar. Gimana caranya bisa menikah dengan orang Jepang beli? Awalnya magang ya atau apa. Dan bagaimana kehidupan di Jepang beli itu banyak yang nanyain kayak gitu. Jadi saya mau berbagi sedikit pengalaman saya menikah dengan cewek Jepang. Jadi awal pertemuannya itu saya bertemu di Bali di 16 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi saya menikah itu udah 13 tahunan ya. 13 tahun. Jadi pertamanya ketemu di Bali saya bersama dengan istri saya. Jadi kita pacaran dulu lah berapa 3 tahun. LDRan lah bro. LDRan cuy. Jadi mungkin kenapa saya bisa menikah dengan orang Jepang atau bahkan berkenal dengan orang Jepang, karena sih saya gaulnya saya mainnya itu ke tempat-tempat yang banyak banyak orang Jepangnya gitu. Jadi ada suatu villa villa yang di sana tuh yang menginap tuh kebanyakan orang Jepang sih, hampir 99% lah orang Jepang. Kadang ada beberapa orang asing selain Jepang yang menginap di sana. Jadi saya sering main ke sana dulu bro, karena memang saya bercita-cita, memang saya ingin menikah dengan orang Jepang. Jadi saya ingin kenal dengan orang Jepang, ingin punya teman orang Jepang, bahkan kalau bisa menikah dengan orang Jepang. Jadi saya sering main ke sana, ke tempat teman saya kerja. Aduh, bila nih cuy, ke tempat teman saya kerja, jadi gangguin mereka kerja lah. Main-main ke sana, akhirnya kenal dengan orang Jepang, beberapa orang Jepang, termasuk akhirnya kenal dengan istri saya yang sekarang. Dan menikah. Jadi gitulah kurang lebih perjalanannya bro. Tapi banyak jalan sih sebenarnya kalau kalian pengen ke Jepang. Pertama ada jalannya magang menjadi kensuse itu kan, atau magang. Terus bisa yang kedua urus visa engineering, kerja ke Jepang melalui visa kerja yaitu engineering visa. Terus bisnis bisa juga, bisnis bisa dipakai bisa. Terus menikah, udah pasti bisa menikah. Kenapa menikah dengan Jepang tuh enak? Jadi bagusnya dulu ya saya jelasin. Jadi bagusnya kalau menikah dengan orang Jepang tuh, pertama kamu bisa ke Jepang. Pertama itu bisa ke Jepang. Terus ngurus visanya juga gampang. Nanti kamu dapat juga visa permanen bro ya, kalau udah lama di Jepang. Udah selesai persyaratan semua, jadi visamu nanti permanen. Ya, sama seperti saya dan teman-teman saya banyak yang dapat visa permanen juga. Terus apalagi ya? Pokoknya bagusnya banyak lah. Jadi kalau ada apa-apa di Jepang, kita ada yang bantu ngurusin lah. Minimal kalau istri itu kan ngurusinnya sepenuh hati lah istilahnya bro. Apa aja penuh hati. Jadi kalau kamu kerja itu kan ngurusnya mungkin kalau menguntungkan ya diurus kamu, kalau enggak ya mungkin enggak diurus ya. Kalau tapi nggak tahu juga sih saya kalau orang-orang yang teman-teman yang kerja magang atau yang lewat engineering, kadang mereka diperlukan untuk kerja soalnya. Jadi kalau nggak menguntungkan mungkin gimana ya, mungkin dibantunya dengan nggak dengan sepenuh hati gitu. Jadi itu pertama, baiknya ada yang ngurusin kita di sini kalau menikah dengan orang Jepang. eh Statusnya udah sama lah kalau kayak orang Jepang ya, cuma kita beda kewarganegaraan aja bro. Jadi mau beli apa aja bisa, beli rumah bisa di Jepang bro, orang asing bisa beli rumah di Jepang kok. Jadi apalagi ya, pokok banyak lah untungnya menurut saya ya. Terus kejelekan apa, bukan kejelekan aja sih, apa ya, bilang bisa bisa dibilang kejelekan, bukan kejelekan menikah dengan orang asing, bukan orang Jepang aja ya, orang asing dari negara manapun. Kalau kita menikah dengan orang asing berarti kita harus mempelajari kebudayaan mereka bro, pertama. Terus jauh dari keluarga,
pastilah keluarga yang membesarkan kita, rumah kita, kampung halaman. Kalau kamu menetap di negara istrimu atau negara suamimu, kalau yang menikah dengan orang asing, jadi pertama itu kita jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman. Sana aja sih kebanyakan jeleknya. Selainnya bagus sih menurut saya kebanyakan. Cuman kalau kita hidup di negara maju, jadi kita nggak bisa nyantai leha-leha bro, leha-leha. Nggak bisa leha-leha kayak di rumah lah. Jadi semuanya di negara maju itu semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa ya. Jadi nggak ada jam karet kayak di Indonesia bro. Jadi jamnya, jam segini harus gini, jam segini harus gini, jam ini harus gini. Itu udah pasti ya. Kecuali ada alasan tertentu. Kalau di Jepang misalnya mau berangkat kerja, mulai kerja jam 8 pagi, ya jam 8 pagi harus sudah mulai kerja. Kecuali ada alasan yang benar-benar kuat. Misalnya alasannya densanya terlambat, itu mungkin loh bro. Densa itu terlambat karena ada bencana alam atau ada kecelakaan densa kereta api, mungkin terlambat. Jadi itu bisa menjadi alasan. Tapi kalau sering-sering bikin alasan yang nggak jelas, nanti kamu pasti dipecat bro. Begitu. Kalau untuk gaji di Jepang standar sih ya, bahkan di atas standar mungkin ya, kalau dibandingin di negara lain. Kalau gaji tidak usah dah dipikirkan bro, gaji itu kan mengikuti nanti ya kerja di mana aja di Indonesia atau di mana aja. Kalau kita memang bisa bekerja, mungkin gajinya bisa lebih dari di Jepang bro. Jadi apalagi ngomong apa sih, lupa ini cuy. Kerja di Jepang, tapi pengalaman nikah dengan orang Jepang. Menikah dengan orang Jepang enak sih, menikah dengan orang Jepang. Enaknya itu gimana ya? Mereka itu sudah terbiasa hidup di negara maju, jadi segala sesuatunya yang dipikirkan itu jauh ya bro ya, jauh ke depan ya. Kalau di negara kita mungkin kita belum bisa memikirkan yang jauh ke depan. Karena memang apa? Karena ya memang keadaannya seperti itu bro. Jadi kalau di negara kita mungkin sebagian orang tuh masih besok mau makan apa, itu sampai di sana aja pikirannya dulu udah. Memang karena tidak bisa kita berpikir hal yang selanjutnya. Tapi kalau di sini kebanyakan sih mereka memikirnya hal yang sangat jauh. Tapi belum tentu semua orang juga ya bro ya. Kebetulan keluarga saya, istri saya, jadi dia tuh pikirnya nanti anak kita sekolah, nanti anak kita sampai kuliah itu sudah dipikirkan dari sekarang bro. Jadi itu pertama. Terus uang jajan. Nah kalau menikah dengan orang Jepang, kebanyakan yang pegang uang itu istri ya bro. Jadi suami itu dikasih uang bulanan, uang saku lah. Per bulannya dikasih uang buat rokok, buat kopi berapa juta gitu. Jadi itu dicukup-cukupin untuk 1 bulan. Nanti bulan berikutnya dikasih lagi kita. Tapi gak semua orang juga, banyak yang suaminya bawa uang juga ada. Tapi kalau saya memilih sih uangnya dibawa oleh istri, karena saya gak gimana, pegang uangnya itu amburadul bro, cepat sekali habis kalau saya yang pegang. Terus apa lagi ya nikmatnya hidup di Jepang? Banyak sih, banyak ya, sampai gak bisa dijelasin. Hal lucu waktu pertama kali datang ke Jepang ya. Jadi dulu pertama kali saya datang ke Jepang, saya bahasa Jepang juga gak terlalu ngerti ya bro. Pertama kali itu bahasa Jepang hampir gak bisa, karena saya bukan saya bukan latar belakang anak magang. Jadi kalau anak magang mereka kan sudah 3 tahun hidup di Jepang, jadi mereka paling tidak bisa lah berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Tapi kalau saya kan bukan latar belakang itu, jadi saya gak terlalu bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya memang benar-benar sedikit sekali bro. Jadi hal lucunya ini, saya pernah mau belanja ke minimarket. Kan istri kerja nih, saya kan di rumah sendiri, belum kerja, baru-baru datang ke Jepang nih. Jadi mau belanja aja saya takut bro. Bukan takut, bingung gimana ngomongnya nanti, kembaliannya gimana, pokoknya bingung lah gitu. Terus hal yang lain, untuk makan makanan mentah seperti sushi, sashimi, itu pertama kali datang ke Jepang saya gak bisa makan sama sekali bro, selama 3 tahun.
Jadi kalau kita makan ke tempat sushi atau sashimi, itu saya pasti carinya yang udah digoreng. Makanya yang lain biasanya bro, kayak tempura kayak gitu saya makan. Karage, ya karage itu ayam goreng ya. Kalau tempura digoreng pakai tepung juga kayak kayak bikin pisang goreng bro. Kayak bikin pisang goreng cuma isinya ada yang daging, ada yang sayuran gitu. Terus setelah 3 tahun tinggal di Jepang akhirnya saya bisa makan mentah dan sangat enak, enak sekali bro. Jadi hampir ketagihan. Jadi hampir setiap minggu sekali pasti kita makan sashimi atau sushi sama keluarga. Jadi kalau di Jepang kebanyakan kan karena kan pada kerja semua kan bro. Jadi saya kerja, istri kerja, anak sekolah, anak dititip ke penitipan. Jadi sebisa mungkin hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu minimal 1 kali kita harus makannya di luar bro ya. Jadi kan biar gak kasihan juga istri capek kan bro, setiap hari kerja juga pas libur aja biar dia bisa nyantai gak masak gitu lah sekali. Jadi gitu sih. Apalagi ya, banyak sih bro, banyak lucu. Yang lucu ada ini lagi satu. Dulu kan saya pertama kali datang ke Jepang, jadi saya main di sebuah taman di kota Hiroshima. Saya duduk-duduk nih bro, kok ada orang nyamperin. Terus dia ngomongnya bahasa apa dia bilang nih, gak ngerti saya. Habis itu dia ngomong bahasa Inggris, baru saya ngerti sedikit kan. Oh ternyata ngomongnya gini. Ternyata dia itu ngira saya itu orang dari Kamboja. Dia mengira saya dari Kamboja, jadinya dia ngomong pakai bahasa Kamboja, saya kan nggak ngerti. Jadi apa dibilang nih, nggak ngerti. Habis itu baru ngomong, dan akhirnya sampai sekarang saya berteman baik dengan dia. Dari mungkin teman pertama saya di Jepang ya, dia itu orang Kamboja, tapi udah sukses sih dia sekarang. Begitu bro. Apa lagi ya kalau diceritain, banyak sih, ntar waktunya kelamaan nih kalau cerita nih. Hal yang perlu hal yang nggak boleh dilakukan di Jepang, bukannya nggak boleh sih, boleh, cuman sebaiknya jangan dilakukan. Berludah, akan banyak itu orang Indonesia apalagi di kampung. Kalau di Bali banyak tuh kebiasaan berludah sembarangan. Kalau di Jepang sebisa mungkin jangan, malu tadi lirik semua orang ntar kamu. Terus sopan kan udah pasti ya, sopan. Terus apa lagi, banyak sih, bingung saya ngomongnya. Jadi pokoknya banyak sih, nanti tulis aja di kolom komen bro kalau ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan konten seperti ini bisa membantu teman-teman semua yang mau kerja ke Jepang, mau berlibur ke Jepang juga, siapa tahu bisa membantu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan tulis aja di kolom komennya bro. Jadi demikian dulu bro video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan bro. Jaga kebersihan, sayangi lingkungan, dan jangan buang sampah sembarangan lagi bro. Bye bye.